warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang telah membimbing kami selama proses perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Nuraini Arbani dengan NIM H0523072 kelas C yang akan memaparkan materi mengenai perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum masa yang akan datang. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke video selanjutnya. Pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum yang signifikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran. Perubahan ini dimulai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini merupakan representasi dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, kurikulum 2013. Kurikulum ini diawali dari kegelisahan melihat sistem pendidikan yang diterapkan selama ini hanya berbasis pada pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan siswa. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang pertama, dengan mengembangkan kurikulum yang adaptif dan antisipatif. Kedua, pengembangan kurikulum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, kurikulum masa depan perlu berfokus pada pengembangan kompetensi multidimensional. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Adapun komponen-komponen dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah komponen penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, kurikulum 2013. Komponennya itu terdiri dari tujuan kurikulum, materi atau isi kurikulum, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Dan yang terakhir, komponen penyusunan kurikulum merdeka yang terdiri dari capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan secara garis besar perubahan kurikulum dari KTSP ke K13 dan kurikulum Merdeka Belajar menunjukkan evolusi dalam pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pendekatan kompetensi, sementara kurikulum Merdeka Belajar memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi guru dan siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum masa yang akan datang. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.